Nah, batu scroll ini percaya atau tidak memang agak magic ini. Jadi ada yang bisa diterangkan, ada yang enggak. Jadi magicnya ini, waktu si batu scroll ini kita cabut, tiba-tiba yang di bawah batu scroll ini kayak ngeprul gitu ya, ambrol. Jadi kita curiga bahwa ini batu ini seperti penanda ada satu lorong gitu ya. Tapi lorong sekarang sudah diisi oleh tanah yang gembur gitu. Karena waktu kita cabut, waktu di dalamnya ada seperti ini, ada satu batuan, kemudian di dalamnya ada batu, tapi waktu diangkat hilang, jadi seperti batu biasa begitu ya. Ya ini saya apa adanya aja, saya juga nggak ngerti kenapa begitu, tapi semua orang yang bekerja di situ bilang bahwa batuannya berubah Pak, batu scrollnya hilang, jadi batu biasa katanya. Sampai saya dengar tuh ada tentara yang membantu ini dimarahin sama komandannya, ditanya, batu scrollnya kemana? Tidak ada Pak, hilang bagaimana? Berubah Pak, berubah bagaimana? Masa ada batu bisa berubah? Gitu. Dan diantaranya oleh geologisnya ini di Palu begitu ya, kemudian pecah, kemudian di dalamnya itu ada seperti batu lagi, dan kalau ini dipegang bisa muter-muter begitu ya. Kita ngebor GP4 ini, when we drill this GP4, we have a water loss total about 32,000 liters. So, jadi air sirkulasi bor yang kita masukkan ke dalam hilang di kedalaman sekitar 8 sampai 10 meter sampai 32.000 liter. Bisa ngebayangin 32.000 liter? Kalau kita ngebayangin truk bensin itu yang 5.000 liter kan, jadi ada 6 truk dijarin, itu kira-kira seperti itu. Dan sebetulnya itu belum selesai ya, jadi air masih ngalir terus. Jadi sehingga kita harus stop, karena kalau enggak ya kehabisan air kita. Jadi sebetulnya ruangannya lebih besar dari itu. Nah yang menarik, kita mengharapkan kita dapat menembus yang kita duga ada ruang itu di sini. Tapi ternyata waktu kita bor GP5, nggak ketemu. Jadi kita menyangka kita miss. Kelihatannya ruangnya itu, rongganya itu ada di antara GP4 dan GP5. Yang GP4 pun tidak persis menembus ini, mungkin hanya sedikit, ada sedikit yang karena kita kehilangan nggak ada ada kosongnya di sini sedikit gitu ya. Tapi yang lainnya kita masih mendapatkan sampel batuannya itu, artinya kita masih menghantam dinding. Tapi ada satu mungkin ada satu seperti saluran ke sini lah gitu ya. Jadi sehingga airnya masuk ke sini. Nah, yang menarik lagi tentu kita masih ada yang ingat juga tentang ada gosip ada uang logam ya, metal coin ya. Nah, uang logam ini ceritanya kita dapatkan dari bor GP5 ini. Jadi waktu kita ngebor GP5 sampai kedalaman sekitar 13 meteran, berhenti di sini. Nah, kemudian waktu diperiksa, kan ini kan ada sirkulasi lumpur bornya gitu ya. Nah, waktu kita periksa lumpur bornya itu ada mata koin ini, dan perkiraannya metal koin ini berasal dari kedalaman sekitar 11 sampai 13 meter begitu. Jadi ini satu section yang sangat menarik di bawah teras 5. Jadi kita baru mendeteksi ada chamber di sini, yang main chambernya yang di bawah teras 2 belum sampai ke sana karena lebih sulit eksplorasinya. Dan seperti halnya dengan galian yang lain, di Eho 2 pun artefaknya banyak sekali. Jadi banyak sekali artefak yang ditemukan di antara batuan itu yang berfungsi
kebanyakan seperti pahat begitu ya di antara batu supaya lebih kuat. Kemudian ini yang lebih unik lagi, jadi di antara artefak itu ada satu artefak yang ada goresan yang sangat tajam. So we see the very sharp scratch on that. So that indicate that people who made Gunung Padang has a very sharp tools, iron or whatever. Kita pikir ini satu lapisan batuan, tapi ternyata setelah kita ikuti habis di sini. Jadi artinya itu memang goresan alat. Entah buat apa kita nggak tahu. Mungkin iseng-iseng aja, mungkin lagi bosen terus dia garis-garis pakai itu. Nah ini delta yang di selatannya teras 5, ini Pak Andang sedang memeriksa. Ini tertimbun sekitar 2-4 meter tanah, dan ini artificial soil, bukan tanah alamiah, karena kita lihat batasnya tegas. Soil batu, nggak ada gradasi pelapukan, nggak ada. Jadi ini memang timbunan soil. Dan yang menariknya, di antara timbunan soil dengan batu ini yang sudah kita ketemu ada satu artefak yang disebut sebagai artefak kujang gitu. Jadi kujang ditemukan di delta 1 ini. Jadi artefak itu ditemukan di sini. Ini satu artefak yang paling saya suka karena bentuknya sangat unik, geometrinya luar biasa, dilihat dari berbagai segi pun. Kemudian ukurannya itu menarik juga. Jadi panjangnya 22 cm, kemudian lebarnya 7 cm. Ini beneran loh. Jadi panjang 22 cm, lebar 7 cm. Pi, ya 7/22 itu pi. So, misteri. Untuk apa? Kita nggak tahu persis, tapi interpretasi dari arkeologis, dari Pak Ali Akbar, ini kelihatannya untuk upacara katanya. Karena kalau kita genggam di tangan itu sangat enak begitu ya. Walau alam. Tapi yang sangat menarik, materialnya ini luar biasa. Jadi tidak seperti batuan geologi biasa. Dari beratnya, kalau andesit, ini seperti andesit, tapi lebih berat. Kalau andesit itu beratnya sekitar 2,5 sampai 2,8 gram per centimeter per kubik. Kalau ini 3,4 gram per centimeter kubik, jadi lebih berat, itu satu ya. Kemudian yang kedua, ini badannya itu berpori dia. Jadi tidak harus berpori seperti batu apung yang untuk mandi itu, seperti itu. Jadi berpori dia. Jadi kalau kita ditumpahkan air ke situ, maka airnya akan menggelembung, ada gelembung gitu, jadi seperti udara gitu ya. Jadi unik, ada water terus waternya bergelembung gitu. Jadi ada satu yang batuan yang berat tapi berpori, aneh ini. Waktu kita lihat di mikroskop ternyata yang membuat berat itu karena ada biji-biji metal yang tersebar secara merata di sini. Jadi ada metal-metal yang kecil-kecil merata sekali begitu. Apakah ini, ya saya nggak tahu apakah ini batuan alamiah atau adonan ya, itu yang harus kita teliti lebih lanjut. Karena aneh, andesit bukan, gabrok bukan, granit juga bukan, meteor juga bukan. Jadi kita mendiskusikan artefak kujang ini sampai berhari-hari, sampai bermalam-malam, kesimpulan juga macam-macam, jadi nggak ada kesimpulan. Nah ini hal ya artefak yang luar biasa juga begitu ya. Jadi ini kita temukan ini Pak Nanang yang menemukannya, jupel di sana bukan saya, ditemukan setahun yang lalu. Yang unik di sini, kenampakannya seperti columnar joint tapi bengkok. Nggak ada yang columnar joint yang bengkok. Apalagi waktu kita perhatikan di bawahnya ada yang seperti ini, yang seperti itu. Jadi sama seperti hal yang tadi ada guratan tajam gitu. Nah, ini satu bukti yang penting. Kenapa penting? Ini tidak mungkin dibuat dari columnar joint. Ini harus dibuat dari batu bongkah yang lebih besar kemudian dibuat, dibentuk. Artinya orang waktu itu sudah bisa membentuk batu gitu. Sehingga sekarang kita berpikir jangan-jangan batu-batu di Gunung Padang nggak semuanya alamiah, ada yang sebagian diproduksi mungkin ya. Siapa tahu, tapi itu harus diselidiki karena banyak batu-batu kolom ini yang tidak straight begitu ya, ada yang belok-belok, bengkok-bengkok dan sebagainya. Itu saya pikir harus diteliti lebih lanjut. Baik, ini chapter yang terakhir. Ini adalah test pit Echo 1 ini yang paling dalam yang pernah kita gali sampai 11 meter. Jadi kita sebetulnya ingin memeriksa lapisan 3 ini dan kita mencoba
mengeksplorasi ada lorong di sana sih. Nah yang menarik ternyata di kedalaman sekitar ini ada banyak ditemukan bongkah-bongkah batu besar begitu ya, dan diantaranya oleh geologisnya ini di Palu begitu ya, kemudian pecah, kemudian di dalamnya itu ada seperti batu lagi, dan kalau ini dipegang bisa muter-muter begitu ya di mainan, makanya kita sebut sebagai rolling stone itu ya, batu scroll. Jadi tapi yang penting di sini dari kacamata geologi, batuannya di sini adalah bongkah-bongkah batu andesit yang membulat, artinya sudah ada transportasi yang jauh. Biasanya kita menemukan batu-batu ini di sungai, tapi kalau ini di atas bukit, gitu ya. Jadi tidak alamiah kalau di atas bukit, kalau di sungai iya alamiah, kalau di atas bukit berarti tidak alamiah, berarti di bawah ke bukit, gitu ya. Jadi kita sangat berkesimpulan bahwa lapisan ini bukan lapisan batuan yang alamiah juga, tapi satu bangunan, susunan batu manusia. Deskripsinya kita cukup lengkap di sini. Nah, ini seperti ini, batu-batu yang bulat ini ya, yang harusnya ada di sungai. Ini kok ada di atas Gunung Padang. Nah, batu scroll ini percaya atau tidak memang agak magic ini. Jadi ada yang bisa diterangkan, ada yang enggak. Jadi magicnya ini waktu si batu scroll ini kita cabut, tiba-tiba yang di bawah batu scroll ini kayak ngeprul gitu ya, ambrol. Jadi kita curiga bahwa ini batu ini seperti penanda ada satu lorong gitu ya, tapi lorong sekarang sudah diisi oleh tanah yang gembur begitu. Waktu itu kita sempat gali sampai 3 meteran lah paling, dan diketemukan lagi ada batu scroll ada 2 lagi. Jadi sepertinya dicirikan gitu ya si arah lorongnya itu, tapi tidak kita teruskan. Jadi sebetulnya itu penemuan yang secara ilmiah penting di sini. Meskipun batu scroll ini menarik karena waktu kita cabut, waktu di dalamnya ada seperti ini, ada satu batuan, kemudian di dalamnya ada batu, tapi waktu diangkat hilang, jadi seperti batu biasa begitu ya. Ya ini saya apa adanya aja, saya juga nggak ngerti kenapa begitu, tapi semua orang yang bekerja di situ bilang bahwa batuannya berubah Pak, batu scrollnya hilang, jadi batu biasa katanya. Sampai saya dengar tuh ada tentara yang membantu ini dimarahin sama komandannya, ditanya, batu scrollnya kemana? Tidak ada Pak, hilang Pak, hilang bagaimana? Berubah Pak, berubah bagaimana? Masa ada batu bisa berubah? Gitu ya. Ya demikianlah tapi ceritanya Pak. Jadi ada juga hal-hal yang kita tidak bisa pecahkan. Waktu itu kita penasaran juga, saya bilang nggak mungkin ini masa batu bisa berubah. Tadinya kita mau pecahkan ini, kita ingin tahu apakah entah karena apa si cawakan itu jadi sembuh lagi, begitu ditutup lagi. Kita mau palu tadinya, tapi oleh orang lokal sana dan juga teman kita melarang itu. Dibilang malah kata jupalnya, Bapak kalau mau pecahkan batu ini sama aja dengan pecahkan kepala saya Pak, katanya. Wah, jadi akhirnya kita putuskan untuk tidak memecahkan batu ini dan kita taruh lagi ke asalnya, ke bawah.